Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dalam program Beriman, Bertumbuh dalam Firman. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah saudara, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, berbicara tentang arti menghadap Allah. Apa sih yang dimaksud dengan menghadap Allah? Nah saudara, menghadap Allah ini bisa diartikan dengan beribadah kepada Allah. Ya. Menghadap Allah ini juga bisa diartikan bersekutu dengan Allah. Menghadap Allah ini juga bisa diartikan sebagai menikmati persekutuan dengan Allah. Menghadap Allah bisa diartikan dengan mendekat kepada Allah. Menghampiri Allah bisa juga diartikan senantiasa datang kepada Allah. Ya. Jadi ini arti daripada menghadap Allah. Intinya kita ada di dalam persekutuan dengan Allah. Yang kedua, saudara, berbicara tentang apa yang menjadi alasan atau apa yang menjadi dasar dari kita menghadap Allah. Ya. Yang pertama, dasar atau alasan kita bisa menghadap Allah adalah oleh karena Yesus Kristus telah membuka jalan kepada Allah, sehingga kita dapat menghadap Allah. Kita bisa berjumpa dengan Allah. Kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita bisa beribadah kepada Allah. Kita bisa menghampiri Allah kapan saja, di mana saja. Kita bisa mendekat kepada Allah. Kita senantiasa bisa datang kepada Allah kapan saja dan di mana saja. Ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 daripada Ibrani pasal 10 ini mengatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia, maksudnya Yesus Kristus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya. Di sini kita bisa menemukan satu pelajaran rohani yang penting bagi kita. Apa itu? Yang pertama, tidak ada seorang pun yang bisa membuka jalan sehingga kita bisa menghadap Allah. Ya, tidak ada satu orang pun, saudara, yang bisa mengklaim dirinya bahwa saya bisa membuka jalan sehingga manusia bisa menghadap Allah. Tidak. Ya. Yang kedua, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kepada Allah, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya bisa berjumpa dengan Allah. Yesus satu-satunya yang membuka jalan sehingga manusia bisa menghadap Allah, tapi Dia bukan saja membuka jalan sehingga manusia bisa menghadap Allah, tetapi Dia adalah jalan itu sendiri. Ya, bukan hanya penunjuk jalan, pembuka jalan, tetapi Dia sendiri juga adalah jalan sehingga manusia bisa menghadap atau berjumpa dengan Allah. Saudara, tidak ada jalan menuju kepada Allah selain hanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Allah tanpa beriman kepada Yesus Kristus. Jalan kepada Allah telah dibuka, bukan oleh manusia biasa, bukan oleh manusia berdosa, tetapi telah dibuka oleh Yesus Kristus. Dia membuka jalan, bahkan Dia adalah jalan, sehingga kita yang percaya kepadanya pada akhirnya bisa menghadap Allah, bisa berjumpa dengan Allah, bisa menikmati persekutuan dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur sekali oleh karena sekarang kita ini bisa menghadap Allah. Karena Kristus Yesus telah membuka jalan menuju kepada Allah. Ya, oleh sebab itu, saudara, ayo kita semakin mendekat kepada Allah. Mari kita tekun beribadah kepada Allah. Karena jalan untuk beribadah kepada Allah itu sudah dibuka oleh Yesus. Mari kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah. Mari kita senantiasa datang kepada Allah
untuk menikmati kehadiran Allah, menikmati penyertaan Allah, menikmati berkat-berkat Allah. Jangan lagi kita menjauhi Allah, oleh karena Kristus sudah membuka jalan kepada Allah dan membawa kita kepada jalan Allah. Mari kita tetap berada di jalan Allah tersebut, oleh karena Kristus sudah membuka jalan kepada Allah, sehingga kita bisa menghadap Allah, berbicara dengan Allah, mendengar Allah berbicara dengan kita. Itu semua dimungkinkan oleh karena Yesus Kristus sudah membuka jalan itu. Saudara, tidak ada jalan untuk kita bisa menghadap Allah. Tidak ada jalan untuk kita bisa berjumpa Allah, menikmati persekutuan dengan Allah, mendengarkan firman Allah, mengenal Allah secara dalam, mengalami berkat-berkat Allah, kecuali hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, apa yang menjadi alasan atau dasar kita menghadap Allah? Karena kita mempunyai seorang pengantara, itulah Yesus Kristus sebagai imam besar kita, kepala rumah Allah. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 21 ini berkata demikian, saudara. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya, Kristus bukan hanya membuka jalan, Kristus bukan hanya jalan sehingga kita bisa menghadap Allah, tetapi Kristus juga pengantara antara kita dengan Allah. Sehingga apa? Sehingga doa-doa kita pasti didengar oleh Allah, pasti dijawab oleh Allah. Dosa-dosa kita pasti diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena kita mempunyai seorang pengantara, seorang imam besar, seorang kepala rumah Allah, sehingga kita dimungkinkan untuk mendapatkan pengampunan, penyucian atas dosa-dosa kita dari Allah. Dan kita pun bisa menerima berkat-berkat Allah melalui satu pengantara, itulah Yesus Kristus. Yang ketiga, saudara, apa alasan atau dasar kita bisa menghadap Allah? Karena kita telah disucikan oleh darah Kristus. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini berbicara tentang penyucian, pengudusan, pengampunan atas dosa-dosa kita. Saudara, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghadap Allah. Kenapa? Karena Allah itu suci. Allah itu kudus adanya. Ya, hanya mereka yang telah disucikan, hanya mereka yang telah dikuduskan oleh darah Yesus Kristuslah yang bisa menghadap Allah yang suci dan kudus. Ya, darah Yesus Kristus yang bisa menguduskan kita sehingga kita pada akhirnya bisa menghadap Allah. Seseorang bisa menghadap Allah ketika hidupnya sudah disucikan oleh Allah sendiri. Dan Allah menyediakan penyucian atas dosa-dosa kita melalui satu pribadi, itulah Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita sudah disucikan oleh darah Kristus, maka kita dimungkinkan untuk bisa menghadap Allah. Orang yang belum suci, orang yang belum dikuduskan, orang yang belum diampuni dosa-dosanya, ini mustahil menghadap Allah. Karena Allah itu kudus. Allah itu suci. Allah membenci dosa. Allah menghukum dosa. Oleh sebab itu tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghadap Allah dengan amal perbuatannya sekalipun. Karena amal perbuatannya sekalipun, amal baiknya sekalipun sudah rusak, sudah cemar oleh karena dosa. Dan itu tidak bisa membuat dia untuk berjumpa dengan Allah. Hanya Yesus Kristus, saudara, yang bisa membuka jalan, menjadi pengantara untuk kita bisa menghadap Allah, bersekutu dengan Allah. Itulah dia menyucikan kita oleh darahnya yang sudah tercurah di atas Kalvari. Oleh sebab itu setiap kita yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus ini pasti akan disucikan oleh darah Kristus sehingga kita bisa menghadap Allah yang suci. Kita bisa menghadap Allah yang kudus. Kita bisa menikmati sukacita persekutuan dengan Allah. Kita bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Syaratnya hanya satu. Kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus yang ditentukan Allah untuk menyucikan dan menguduskan kita sehingga kita bisa menghadap Allah, bersekutu dengan Allah yang maha suci dan maha kudus tersebut.
Nah saudara, inilah 3 dasar bagaimana kita bisa menghadap Allah. Inilah 3 alasan penting kita bisa menghadap Allah. Ya, tidak ada lagi hambatan untuk kita bisa menghadap Allah oleh karena Kristus, bukan kita. Kristus yang telah menyingkirkan berbagai macam hambatan-hambatan. Kristus yang telah membuka jalan sehingga kita pada akhirnya bisa menghadap Allah tanpa ada lagi rintangan dan hambatan. Dan oleh karena Kristus telah menjadi pengantara, imam besar kita yang telah menyucikan kita dengan darahnya yang kudus, sehingga kita bisa menikmati sukacita persekutuan dengan Allah dan menerima berkat-berkat Allah. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini, saudara, cara menghadap Allah. Bagaimana kita seharusnya menghadap Allah? Ya, Alkitab mencatat dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena kita sudah disucikan, oleh karena kita sudah dikuduskan oleh darah Kristus, maka kita menghadap Allah tentunya dengan hati yang tulus, tentunya dengan hati yang murni, tentunya dengan penuh sukacita dan keyakinan yang teguh bahwa kita sudah diampuni, kita sudah disucikan, kita sudah dibaharui oleh Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara, mari kita menghadap Allah karena kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh Kristus. Semua karena perbuatan Kristus, semua karena jasa Kristus. Karena kita sudah disucikan, dikuduskan oleh Kristus, maka jangan lagi kita berbuat dosa. Karena dosa menghambat persekutuan kita dengan Allah. Dosa menjauhkan kita dari Allah. Oleh sebab itu, pada saat kita sudah jatuh dalam dosa, puji Tuhan, kita punya pengantara, seorang imam besar, Yesus Kristus, yang akan menyucikan dosa-dosa kita ketika kita percaya kepadanya dan bertobat sungguh-sungguh atas dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita jaga diri kita. Jangan sampai kita terus hidup dalam dosa. Kalau ada dosa yang masih belum kita selesaikan, belum kita bereskan di hadapan Tuhan, mari saudara, jangan tunggu-tunggu lagi. Segera kita bereskan di hadapan Tuhan, ya. Karena kita mempunyai seorang imam besar, Yesus Kristus. Bertobatlah, datanglah, percayalah kepada imam besar itu, dan dia akan menyucikan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita dapat kembali menghadap Allah. Nah saudara, inilah 3 hal yang kita bisa lihat dari firman Tuhan ini ketika berbicara tentang menghadap Allah. Ya, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita menghadap Allah dan menikmati persekutuan dengan Allah, serta menikmati Allah di sepanjang kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, ya, kita percaya kita sudah ada dalam persekutuan dengan Allah. Jangan ragu untuk datang kepadanya, karena dia pasti akan menolong kita. Dia pasti dengar doa-doa kita. Dia pasti memulihkan kita. Dia pasti membaharui kita. Dia pasti mengampuni dosa-dosa kita. Dia pasti menghibur kita. Dia pasti menguatkan kita. Dia pasti memberikan damai sejahteranya bagi kita. Karena Kristus sudah mengerjakan itu semua bagi kita. Karena Kristus yang sudah membuka jalan itu, sehingga kita sekarang berada di jalan Allah. Menghadap Allah, bersekutu dengan Allah, menikmati persekutuan dengan Allah. Bukan hanya hari ini, tetapi kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.